datang bagi para tamu undangan yang terhormat. Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini, di mana kali ini kita ingin bersama mengenang kembali tentang yang terjadi pada tahun 1965 atau yang lebih terkenal dengan peristiwa 65. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah pertunjukan seni yang disajikan oleh Ibu Nani dan kawan-kawan, serta kita akan membedah buku yang ditulis sendiri juga oleh Ibu Nani yang berjudul Penyanyi Istana, Suara Hati Penyanyi Kebanggaan Bung Karno. Adapun susunan acara untuk hari ini, yang pertama nanti akan dilakukan pembukaan dan sambutan dari Komisioner Komnas HAM yaitu Bapak Yosep Adi Prasetyo, dilanjutkan dengan art performance dari Ibu Nani dan kawan-kawan. Selanjutnya kita akan break sebentar. Setelah itu kita baru akan melanjutkan ke acara diskusinya. Baiklah, tidak usah berlama-lama, kita akan segera mendengarkan sambutan dan pembukaan dari Bapak Yosep Adi Prasetyo. Untuk Bapak Yosep Adi Prasetyo saya persilahkan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, saya mewakili Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu di tengah kesibukan meluangkan waktu untuk hadir di Goethe Institute, di mana sore ini kita akan meluncurkan bukunya Ibu Nani Nuraini yang berjudul Suara Hati Penyanyi Kebanggaan Bung Karno. Terus terang saya ikut mengawal buku ini, ya, mulai dari proses ketika penulisan, dan ini jasanya Bung Sumami Harja juga, hingga ke percetakan. Dan saya merasa buku ini penting karena pengalaman Ibu Nani itu adalah representasi dari pengalaman ibu-ibu korban 65 yang lain. Pengalamannya berbeda-beda, tapi Ibu Nani adalah salah satu korban yang berani melakukan gugatan ketika camat tidak memberikan KTP seumur hidup ketika usia beliau memasuki 65 tahun yang harusnya mendapatkan KTP seumur hidup. Saya kira ada banyak ibu-ibu yang sama, tapi sampai sekarang KTP-nya belum KTP seumur hidup dan masih ada tanda ET-nya barangkali. Ya. Nah, Ibu Nani mencoba melakukan gugatan dan memenangkan perkara ini, didampingi oleh teman-teman dari LBH Jakarta, nanti Saudara Asfi Nawati juga hadir. Saya kira upaya-upaya ini akan memperlebar, ya, memperlonggar ruang dari orang-orang yang pernah dituduh sebagai terlibat peristiwa G30S, yang sebetulnya tuduhannya mengada-ada, karena ketika ditangkap tidak jelas alasannya, ketika dilepaskan juga tidak ada permintaan maaf atas kesalahan penangkapan selama bertahun-tahun itu. Ya, saya kira potret ini juga dialami oleh para ibu, di mana suaminya juga pernah ditangkap, disiksa, dikirim ke kam-kam tahanan. Saya kira stigmatisasi yang dialami oleh para korban 65 ini adalah permasalahan kita semua. Karena kita sebagai bangsa yang sudah 12 tahun mengalami era reformasi, kita belum menemukan jalan untuk rekonsiliasi sebuah bangsa. Kita masih berkutat dengan persoalan-persoalan, bahkan kemarin kami di Komnas HAM menerima pengaduan dari Dr. Ciptaning yang ketika melakukan pengobatan gratis untuk korban 65 di Banyuwangi dibubarkan oleh FPI. Ya. Yang jadi pertanyaan, sampai kapan bangsa ini akan begini terus? Kami di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia saat ini sedang membentuk tim penyelidikan ad hoc untuk kejahatan 65. Dan baru kali ini saya bergabung di sebuah tim yang menemukan bagaimana elemen of crime itu, elemen kejahatan, itu lengkap ditemukan. Hanya di peristiwa 65. Di kejahatan-kejahatan yang lain tidak pernah selengkap kejahatan ini. Sehingga proses analisisnya begitu rumit, ya, dan korbannya begitu luas, sementara kita melihat banyak pelakunya yang sampai sekarang aman-aman saja, dan mereka masuk ke pusat kekuasaan, mereka mendapat gelar pahlawan, tapi kalau kita lihat, sebetulnya ada banyak ratusan jutaan orang yang menjadi korban dari kebijakan-kebijakan politik yang pernah mereka buat.
Kami di Komnas HAM merasa berkepentingan dengan semua peristiwa pengungkapan mengenai kejahatan 65. Apa yang diceritakan oleh Ibu Nani Nuraini di buku ini, itu menggambarkan sebagian dari kisah hidup seorang korban yang kemudian menjadi survivor. Ya, sampai sekarang barangkali Ibu Nani masih punya komitmen untuk terus memperjuangkan, memperbincangkan. Di sini ada banyak orang ya, Pak Kusalah ini salah satu orang yang saya hormati yang juga banyak menulis tentang peristiwa 65. Saya kira kesaksian-kesaksian ini penting untuk terus diterbitkan dan diupayakan bagaimana bisa dibaca oleh generasi mendatang, karena ini akan merupakan jaminan supaya sejarah kelam bangsa kita tidak terulang di masa depan. Saya mewakili Komnas HAM sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti acara yang akan berlangsung mulai dari acara kesenian yang nanti akan menjadi pembuka dari acara ini sampai nanti peluncuran dan bedah buku. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Yosef Adi Prastyo yang telah berkenan memberikan sambutan dan membuka acara kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu pertunjukan seni dari Ibu Nani dan kawan-kawan. Tetapi sebelumnya saya meminta dengan hormat untuk para tamu yang hadir di sini untuk men-silent atau menonaktifkan handphone agar kita semua bisa menikmati pertunjukan dengan enak ya, seperti itu. Baik, untuk acara pertunjukan ini berjudul Munding Laya di Kusuma, di mana ini adalah kerjasama antara Ibu Nani Nurani, kemudian Wanoja Binangkit dan Kipas, kelompok insan pemerhati seni. Untuk pertunjukan ini disutradarai oleh Ibu Madia Patra Ismar atau yang lebih dikenal dengan Ibu Dira. Untuk Ibu Dira saya persilahkan. Drama tari dan nyanyi tembang-tembang Cianjuran klasik ini merupakan cuplikan dari kisah Munding Laya di Kusuma, putra mahkota Kerajaan Pajajaran. Ibunda Munding Laya dituduh berbohong tentang mimpi jimat Layang Salakadomas. Karena Munding Laya lama sekali tidak kembali ke Pajajaran, sehingga tanpa dosa ibunda dari Munding Laya dimasukkan ke dalam penjara. Munding Laya sebenarnya telah berhasil mendapatkan jimat tersebut. Bahkan pemilik yang gagah berani, yaitu Guryang Tujuh dari Sabah Langit, telah menyerah dan mengabdi pada Munding Laya dan ikut turun ke bumi. Munding Laya marah sekali mengetahui ibunya dimasukkan ke dalam penjara tanpa dosa, dan dengan bantuan Guryang Tujuh membongkar penjara dan membebaskan ibundanya. Pada akhir cerita, Munding Laya bersama ibundanya dan didampingi Guryang Tujuh menghadap ke Prabu Siliwangi untuk mempersembahkan jimat Layang Salakadomas dan Permaisuri Dewi Teja Mantri yang selama ini berusaha memfitnah Dewi Padmawati dikeluarkan dari istana Pajajaran. Ini merupakan sebuah proses kreatif seni pertunjukan yang sangat menarik, mengingat para pemerannya merupakan pengacara-pengacara yang selama ini mendampingi Ibu Nani Nurani memperjuangkan keadilan. Dewi Teja Mantri diperankan oleh Mega Tarigano, Dewi Padmawati diperankan oleh Nani Nurani, Prabu Siliwangi diperankan oleh Mayong, Raden Munding Laya di Kusuma diperankan Taufik Basari, Guryang Tujuh diperankan Sumani Harja, Patih Tajimalela diperankan Riki Gunawan, sutradara saya sendiri, penata tari Asteria Dian, Resinta, Cencen, dan Tasiana. This song and dance performance is a story about Munding Laya di Kusuma, the crown prince of the kingdom of Pajajaran. His mother was wrongfully accused about lying about the dream of attaining the talisman of the Layang Sari Salakadomas. Because Munding Laya disappeared so long, so she was innocently sentenced to jail. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya persembahkan Munding Laya di Kusuma